kata Bang Aida barusan kayak kan untuk menjadikan suasana kata bercanda humor. Kalau tentang kunut saya juga punya nih. Tentang kunut tadi, kalau tadi kebalik kalau ini bukan. Jadi kalau ke masjid tolong ini handphonenya di silent atau jangan usah dibawa lah. Nah ini bikin geger. Masuk jamaah itu ke masjid waktu subuh bawa handphone, ya itu lupa nada deringnya bunyi pas imamnya mau kunut itu ya tidak ya kalau mau kunut itu karena orang Sunda nada deringnya bunyinya lagu Sunda lagu apa lagu Eslilin gimana tuh Eslilin mah cece kalapa muda lagunya pas imam lagi kunut akhirnya terkontaminasi kata imam karena jelas dengarnya sungguh sepi itu handphone nada deringnya lagu Eslilin akhirnya kata imam Allahumma dina biman hadait wa afina biman afait kata makmum akhirnya kata makmum amin lumayan sekarang ketawa tadi yang pertama wah alhamdulillah alhamdulillah beliau sisi ilmuwan nggak dilakukan ini kekayaan para sahabat juga ya yang menerjemahkan syarah Ibnu Sudur Asyarul Maizur ya beliau juga berapa halaman Ki? 1000 ratusan halaman atau ribuan halaman itu tebal tuh masalah ya. Jadi kekayaan para sahabat juga istiqomah mereka alhamdulillah buat tambah barokah dan manfaat ilmu amin. Omlatan para umum, para mubalighin, para kiai, para imam, para asatidz yang bisa hormati dan memuliakan. Wabil khusus Sahibul Bait, Pemangku Manakib, Al-Mukarram Al-Mutarab Haji Muhammad Isa serta Ibu Haji yang istiqomah. Tentunya keberkahan, kenikmatan senantiasa terlimpah curah kepada beliau dan segenap keluarga besar Madrasah Raudhah Al-Mudawwarah. Hadirin hadirat, bagian lekirat, ikhwan akhwat, tariqah qadir nasyabani ma'asud yalaja para pecinta kesukaan jiwa. Biasanya saya di sini memberikan khidmat ilmiah atau mu'ayyidah hasanah atau bahasa yang umumnya ceramah biasanya tunggal apa solo sendiri. Terus sekarang beda ya bersama istri tercinta berdua. Ya tepuk tangan dong. Orang sudah alhamdulillah dakwah duet mah gawena teu pati capek amplopna double. Ini tuh memang gitu. Itu mah ampun. Makanya di format duet tausiah nyerahkeun. Cicing bantu duit tuh. Biasanya mah duet tausiah di tahun 2006 ya di TPI MNC TV kemarin di Titiwan juga. Ini yang sejatinya memberikan khidmat ilmiah pada manakiban sekarang ini istri, karena saya sudah kemarin bulan Desember kemarin harusnya Bunda Witrin ada acara di Bandung karena dengan profesor ada bimbingan disertasi. Jadi selaku suami siaga siap antar jaga kata Bunda Witrin, Abi Bunda nggak bisa, Abi ke Cirebon ke Turusmi ke Pak Haji Muhammad siap gitu. Tadi juga sama supirnya nggak ada acara keluarga, aduh nyari supir nggak ada, gimana? Kalau Bunda Witrin nyetir sendiri, itu mah kabina loh ya sahabina. Akhirnya saya jadi siaga, ya suami siaga, siap antar jaga, siap. Malam siaganya siap antar pakai gaya apa aja. Malam tadi siap antar pakai gaya apa aja. Pas mau berangkat sebelum subuh, aduh supir nggak ada. Siap, jadi suami siaga, siap antar jaga. Asal nanti dikasih jatah lebih. Ayo berangkat, alhamdulillah ya. Biar nanti yang lebih utama naik lah ya Bunda Witrin. Biar Bunda Witrin lebih semangat, saya mau kasih pantun dulu. Boleh Pak, boleh? Ibu suka dikasih pantun, suka dikasih pantun nggak sama suami?
Agak cuma kata bapak-bapak saya mah nggak suka pantun, sukanya duit. Pantunnya begini, Neng, di taman bunga ku petik. Cakep gitu. Ada di televisi, di taman bunga ku petik. Karena terlihat sejuk di mata. Meskipun banyak wanita cantik, hanya Neng yang cinta. Pedah we hareup. Oh, balas Bu. Balas. Sun Gogong jualan ketan. Doraemon jualan kentang. Meskipun banyak pria yang tampan, nah yang bersayang. Aduh, sekali lagi. Naik mobil ke Jakarta. Tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan khawatir Neng cinta. Abdi Dadang mah beda dengan Aagim. Ilmu dan pengalamannya. Makanya saya satu itu kata teman saya yang pada nikah 2, 3, 4 ya, mahkamah sholat waruba, apa karena ada dalilnya juga mahkamah sholat waruba. Kenapa kamu hanya satu? Takut? Wani, ayo berani. Awas bilang saya takut, penakut, saya berani, pemberani, berani. Kenapa nggak nikah lagi? Isi saya lebih berani. Wani kan pembentukan lebih wani. Itu terjadi. Enggak. Neng, ayo serius ngomong Neng, silakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabat yang tercinta, dan kita selaku umat yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya ibu bapak, pagi ini kita bisa berkumpul bersama di Manakiban perdana pada tahun 2020. 2020 di kediaman Bapak Haji Muhammad Bisa beserta Ibu Hajah Eli. Nah, yang dihadiri oleh para ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Nah, hadirnya kita, duduknya kita dari pagi sampai sekarang bukan tanpa perjuangan. Betul Ibu Bapak? Betul? Makanya perlunya hidayah. Bukan hidangan. Kalau hidangan mah ya sudah dipersiapkan sama Bu Haji, Masya Allah ya Bu Haji. Rasul memberikan garansi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sponsor kebaikan tidak hanya mendapatkan kebaikan dari dirinya sendiri, tetapi mendapatkan kebaikan dari orang lain. Bu Haji, Pak Haji, jika yang hadir pada pagi ini ada 300 orang, maka kebaikan yang 300 orang ini diberikan kepada Bu Haji dan Pak Haji sekeluarga. Dan yang hadir tidak dikurangi sedikit pun. Alhamdulillah. Kenapa ya Bu Haji, Bapak Haji ini banyak-banyak lain kebaikan anak? Atau dari Ibu Haji, Bapak Haji mah penyelenggara, berkorban harta, tenaga, waktu, tempat, dan pikiran. Kita doakan semoga Bu Haji, Pak Haji sekeluarga senantiasa disehatkan. Putrinya soleh dan soleha. Rezekinya semakin berlimpah ruah. Berkah segalanya semuanya selamanya. Amin ya robbal alamin. Tadi apa katanya? Perlunya hidayah. Hidayah ini adalah hal penting yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hidayah, setiap sholat kita selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian kalau kunut kita selalu berdoa, Allahumma hdina fiman. Saking pentingnya hidayah. Dan hidayah ini bukan hanya meminta petunjuk saja kepada Allah, tapi kita meminta kepada Allah agar menjadi hamba yang dimampukan untuk menempuh kehidupan yang benar, dimampukan untuk hidup di jalan yang benar. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Kita tidak cukup hanya meminta kepada Allah datang ke manakib duduk, tidak. Kita minta lagi kepada Allah, tidak cukup sampai situ. Kita minta lagi kepada Allah supaya kita bisa khidmat mengikuti manakiban dari awal sampai akhir. Kemudian kita meminta lagi hidayah kepada Allah supaya kita bisa mengerti, paham apa itu manakiban, dari mulai pengajian Al-Quran, pembacaan sholawat, tanbih, tawasul, manqobah sampai khidmat ilmiah. Kita
supaya kita bisa menjelaskan ketika ada orang yang bertanya, apa itu manakiban, apa itu zikir, apa itu tanbih, kita bisa menjelaskan kepada orang. Sebab hidayah yang Allah berikan kepada setiap orang itu beda-beda ya Bu Pak. Ada yang hidayahnya diberikan banyak, ketika duduk mendengar tausiah, mendengar manakiban langsung mengerti. Ada yang dikasihnya sedikit, baru duduk mendengerin, udah mati-matian belum ngerti-ngerti aja apa ini kan begitu. Nah kemudian tidak hanya sampai di situ saja, kita meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan sunnah-sunnah mursyid ini, amalia mursyid ini, mulai dari zikir, khotaman, manakiban, surat-surat sunnah, kemudian apa yang ada di dalam tandih, ya Ibu Bapak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, perlunya hati yang subur. Perlunya hati yang subur. Ibu Bapak pernah bercocok tanam? Pernah lah bikin apa? Menanam apa aja pernah ya, gitu kan? Pasti pernah, walaupun di rumah gitu kan. Itu tanaman pasti kan ada benihnya, betul? Benih itu bisa tumbuh di tanah yang apa? Yang subur. Benih ini kalau dalam diri kita, yaitu apa? Nasihat-nasihat seperti tadi dikata oleh Kiai Haji Aam. Mau itu, ya? Nasihat-nasihat di dalam manakiban ini penuh sekali dengan nasihat-nasihat yang baik, yang akan membangun diri kita supaya lebih baik lagi. Nah, tanahnya itu adalah apa? Hati. Nasihat-nasihat ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita kalau hati kitanya kering. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Jika tanahnya bagus, maka tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh dengan baik. Tapi jika tanahnya kering, kerontang, maka tanamannya tidak tumbuh dengan baik. Kok bisa ada hati yang kering? Kok bisa ada hati yang tidak subur? Rasul bersabda, "Indal abda idza adnaba nuktabihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik di dalam hatinya, noda hitam. Semakin banyak melakukan noda hitam, maka akan semakin banyak titik-titik yang ada di dalam hatinya. Makanya setiap mendengar nasihat-nasihat tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bagaimana membuktikan hati kita adalah hati yang subur atau yang kering, ketika mendengar nasihat, apakah hati kita menerima, apakah diri kita menerima atau tidak. Jika menerima, berarti hati kita subur. Bila tidak menerima, malah terus mencari pembenaran, berarti hati kita adalah hati yang kering. Kok bisa ya ada hati yang kering? Karena dari noda-noda hitam itu menimbulkan penyakit hati. Dan penyakit hati ini hanya bisa sembuh oleh dokter ruh. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan dokter ruh kita, itu Hadratus Syekh Pengersa Abah, yang tahu diri kita, yang tahu kejelekan kita, yang tahu keburbukan kita. Kita datang kepada beliau. Dari luar terlihat sehat, dari luar terlihat bagus, tetapi Abah tahu dalam-dalamannya kita, tetapi Abah menutupi aib-aib kita. Abah tidak porno, Abah bukan seorang ulama kiai yang porno. Kamu sakit ini ya, kamu begini, tidak. Abah tahu diri kita, ya. Abah tutupin dosa-dosa kita, Abah tutupin aib-aib kita dari masyrik sampai maghrib. Makanya kita harus bersyukur sepenuh langit dan bumi. Abah yakin pasti membimbing kita dunia dan akhirat. Amin. Kita selalu ya berdoa, ya Sattar ustur uyubana, ya Ghaffar ighfir dunubana, ya Sattar ustur uyubana, ya Ghaffar ighfir dunubana. Ayo sama-sama, ya Sattar ustur uyubana, ya Ghaffar ighfir dunubana, ya Sattar ustur uyubana, ya Ghaffar ighfir dunubana. Ya Allah yang menutupi aib-aib kami, tutupilah aib-aib kami. Ya Allah yang menutupi dosa-dosa kami, ya Allah tutupilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Seperti itu ya. Bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang subur?
perbanyak mengingat Allah, perbanyak syukur. Idza dzakartani syakartani. Jika engkau mengingatku, maka engkau bersyukur kepadaku. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka engkau mengingatku. Jadi bukti hati kita supaya kita senantiasa menjadi hati yang subur, satu memperbanyak syukur. Sebab syukur itu ibu bapak mudah diucapkannya tetapi sulit untuk diaplikasikan. Betul ibu bapak? Ada satu hikayat ketika Sayyidina Umar tawaf, ada seorang pemuda yang berdoa di hadapan Ka'bah. Pemuda tersebut berdoa seperti ini, ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau masukkan ke dalam golongan hamba-hambamu yang sedikit. Sayyidina Umar kaget, ibu bapak disamperin itu pemuda. Wahai saudaraku, mengapa engkau berdoa seperti itu beda dari yang lainnya? Pemuda tersebut menjawab dengan tegas dan lugas, benar, aku memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang sedikit. Sebab Allah berfirman, qalilam ma tashkurun, sedikit dari yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Dalam ayat ini tegaskan, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Wahai manusia, apakah yang menipumu sehingga kamu tidak mau bersyukur kepadamu, kata Allah. Padahal aku yang telah menciptakanmu, padahal aku yang telah mengurusmu, padahal aku yang telah memberikan rezeki kepadamu. Kenapa ibu bapak kita ini sulit bersyukur kepada Allah? Dalam Al-Quran ada satu ayat yang diulang sampai 31 kali pengulangan. Dalam surah apa itu ibu bapak? Surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Yang mana ibu bapak nikmat Allah yang kita dustakan? Bukankah sebaiknya mata ini akrab dengan Al-Quran, telinga terjaga, lisan terpelihara, tangan gemar bersedekah, kaki melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, perut terjaga dari makanan haram dan syubhat. Jangan sampai ibu bapak kita ini masuk ke neraka jahanam hanya karena tidak bisa menjaga anggota tubuh kita. Allah berfirman, sesungguhnya kebanyakan isi dari neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka lah orang-orang yang lalai. Nauzubillahi min dzalik. Makanya saya punya lagu, biar nyanyi, biarin nyanyi. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati jangan kau dengki. Sama-sama ya, kita niatin bersyukur kepada Allah. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati jangan kau dengki. Mari berzikir menyebut Allah agar terhindar godaan syaitan. Mari memohon ampun padanya agar selalu dilindungi. Sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ikan hiu, ikan cucut. Abi silakan lanjut. Itu macam-macam ikan, ikan hiu, ikan cucut, ikan paus, ikan apa yang kita? Ikan tongkol. Buah nangka, buah duren. Gak nyangka, neng keren. Alhamdulillah, udah pemajikan teh capetan. Dia mah kudu capetan nak hasil jeun. Alhamdulillah bapaknya. Ya, oh lupa ya, ada yang ini nggak ngerti bahasa Sunda ya, belum paham ya. Nah, ini dari berbagai suku hadir, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, terutama yang pada datang suku Jebrang dan suku Rombeng. Kita datang tadi kata Al-Farom Jaya, ini ya implementasi dari Jaha tadi. Para sahabat kan maknanya jim Junaiditanya, ini jimnya Jaha. Apa katanya? Jaha. Datang
ini datang ke Manatiban, datang kepada para sahabat selaku mursyid. Ini semua jalan wasilah media untuk bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Surah apa itu? Kata orang Sunda surah tahun eta. Kalau susah surahnya surah Al-Qur'an begitu. Surah Qaf ayat 33. Aduh. Surah Qaf ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Man khasyar rahman itu orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bil ghaib, dengan gaib. Allah itu Maha gaib, tidak kelihatan secara kasat mata. Mata kita tidak bisa melihat Allah langsung, telinga kita tidak bisa mendengar Allah langsung, ya. Tangan kita tidak bisa menyentuh Allah langsung. Jangankan sekelas kita. Lihat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya memperlihatkan diri, supaya Nabi Musa bisa melihat Allah. Qala Rabbi arini anhur ilaik. Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Arini, kalau di Jawa apa itu? Rene. Ada Rene di sini. Rene. Rene di sini. Rene. Ron. Mensana incorporisano. Saya ke sini, kamu ke sono. Gitu. Ya, Rene, sini Rene. Ya. Rabbi arini, ya. Beda dikit lah bahasa Sunda sama bahasa Jawa, sama-sama satu rumpun, ya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama. Kalau di Sunda kan mangga. Kalau di Jawa mangga. So, kompak, mangga, mangga. Jaka, joko. Apa lagi? Mangga, monggo, jaka, joko, nana, nono, ya. Apa lagi pun? Salik, colok. Ya, kan tahu padahal kalau Maluku itu bangok atau sudah. Hari ini, Rene, perlihatkanlah dirimu kepadaku hari ini. Ari, perlihatkanlah dirimu ni kepadaku. Rabbi arini, kata Nabi Musa, perlihatkanlah ya Allah dirimu kepadaku. Anzur, aku ingin melihatmu. Anzur ilaik, aku ingin melihatmu. Rabbi arini anzur ilaik. Kata Allah, firman Allah, qala lantarani, sekali-kali engkau tidak akan mampu melihatku, tidak akan sanggup. Musa, tidak bisa. Rabbi arini anzur ilaik, perlihatkanlah dirimu ya Allah, aku ingin melihatmu. Lantarani, sekali-kali engkau tidak akan bisa. Kalau kekeh ingin melihat, tuh lihat jabal, ya. Walakin yang tuh lihat jabal, tuh lihat tuh gunung. Itu falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah bertajalli menampakkan keagungannya kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka, maka gunung tersebut hancur lebur. Gunung yang begitu menjulang tinggi ke angkasa, gedenya luar biasa, maka tatkala Allah bertajalli kepada gunung tersebut, hancur lebur, luluh lantak rata dengan tanah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa pingsan, Nabi Isa, mata lahir kita Nabi Isa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir, Kalau yang ikhwan KPGM, wa huwa al-latiful khabir. Latif. Dengar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Mata kita secara lahiriah tidak bisa melihat Allah. Maka dalam hadis disebutkan, Cuman Allah di dalam tarni fazam ismi fa inna ismi la yufarikun, ya. Bila engkau tidak bisa melihat itu, mulazamahkan, simpan, tetapkan, tanamkan namaku di dalam hatimu, karena sesungguhnya namaku tidak berpisah denganku. Maka begitu hati diisi dengan zikir kepada Allah, ini kita bareng-bareng dengan Allah. Karena nama Allah itu tidak berpisah dengan zatnya Subhanallah. Kalau nama saya disebut di sini rasa saya di sini. Kalau kita menyebut Allah, ya,
menanamkan nama Allah dalam hati, maka kita melakukan kebersamaan dengan Allah. Alhamdulillah. Man khasyar rahmana bil ghaib, itu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, ya, dengan gaib, ya, secara kasat mata tidak terlihat, Maha gaib Allah, ya, sekalipun tidak melihat, tapi kita takut kepada Allah. Wajah kesananya biqalbin munib, wajah dan datang orang tersebut kepada Allah biqalbin dengan hati munibin yang balik. Jadi balik ke Allah itu kata pengasabah, balik ke Allah teh lain ka kaler ka kilu ka kulon ka wetan. Saur pengasabah da Allah mah teu di kaler teu di kidu teu di kulon teu di wetan, teu butuh kana jihad, arah tidak Allah. Datang kepada Allah dengan hati, kata pengasabah. Datang kepada Allah itu bukan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tapi hati yang diisi dengan zikir kepada Allah. Ingat Allah. Waja'a biqalbin munib, Quran surah Qaf ayat 33. Kalau dalam Quran surah As-Saffat ayat 43, nanti lihat ayatnya ya, saya takut lupa lagi ya, takut salah. Kalau dalam Quran surah As-Saffat ayat disebutkan irja'a rabbahu biqalbin salim. Ya, ketika Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang suci. Sepentingnya kita memperbaiki hati. Susah ibu bapak, ya susah kalau tidak punya guru, tidak ada kata bangsa Bunda tadi aqabi buruhani al-arif ala afadil qalbi wal qadir ala dawaya. Kalau tidak punya mursyid susah. Maka disimpulkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ayyub al-Walad, wa man sa'adathu sa'adah fawajada syaikhan. Barang siapa yang dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, orang tersebut memperoleh kebahagiaan yang hakiki duniawi dan ukhrawi, bahagia ya lahir batin dunia akhirat. Fawajada syaikhan, maka orang tersebut bertemu dengan syekh, menemukan mursyid. Alhamdulillah. Wa man sa'adathu sa'adah fawajada syaikhan. Sekali lagi, barang siapa yang ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, ya, menjadi orang yang memperoleh kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, orang yang paling beruntung yaitu orang yang menemukan mursyid, bertemu dengan syekh. Kita beruntung semua, sudah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah, karena sudah dikasih alat syukur apa dikir. Maka para sahabat itu tidak yusahin kita, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, bikin orang senang bahagia. Wala tunafiru, jangan bikin orang lari menjauh. Kalau kata Ki Aang itu dulu zaman Abah Sepuh itu saya dengar, karena ibu bapak siapapun yang berbicara harus kita simak. Saya tuh senangnya itu dengerin tausiah, apalagi di khidmat ilmiah, termasuk ya tabaruk kita Qaulul Syuhur dulu bikin tabaruk kita minta suruh dengar. Ya waktu menyampaikan tabaruk kita Qaulul Syuhur di As-Sofia dulu menyebutkan kalau zaman Abah Sepuh ikhwan ini untuk yang belajar thariqah ini di gram saking susahnya. Zaman Abah Ano di kilo. Kalau zaman Abah Aos dia apa? Di ton. Setelah pengajian umum, Pak Tabli Akbar kasih talqin dikir, meskipun tidak meminta, kasih aja. Itu sudah ya memberikan hak mereka. Karena ini zamannya sudah seperti ini, carut marus ya. Bahasa ikan apa ya? Kata taroqab rubal aghiyar fa inna dzalika yaqa'u an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa mukim kafi la tastagrib buku'an aqdar madum tapi hadiddan fa innaha ma'abdulat ila ma huwa musta'ikun wasmuha wajibun na'tuha. Nah, ini ya zamannya seperti ini, carut marut hiruk pikuk, tambah pandemi yang berlarut-larut ya, tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keyakinan kita goyah, amburadul umat ini. Ayo kasih talqin dan zaman Abah awas makin pohon ya, alhamdulillah berbondong-bondong orang bertoriko. Bangsa Aijah, Musolih Anwar, Samuli Jalbin, bangsa Abah awas subhanallah, kan ribuan tempat lagi beliau buka. Semangatnya luar biasa, iman berkembang. Alhamdulillah. Ini kata para sahabat, syukur ini katanya. Syukur ini, khusyuk ini, tawakal ini, ma'rifat ini, muraqabah ini, musyahadah ini, ya ihsan ini, ya Islam ini, iman ini. Jadi ibu bapak rahimakumullah enggak susah-susah, dipermudah sama Abah itu, yassir wala tu'assir. Ya, kalau dipersulit, kalau mau belajar itu harus 40 tahun ke atas, harus 40 tahun ke atas, ya.
kan harus harus menguasai berbagai kajian disiplin ilmu. Tauhidnya dulu harus benar ya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya dulu, baru tasawuf ya. Aduh, susah gitu kan. Belum tentu umur kita sampai 40 tahun. Umur diatur, nafas dialah setiap saat, setiap detik malaikat maut datang menyebut Israel dan memanggil, ajal nyamperin kau kan? Tak tahu ya. Maka masalah si tatil ini syukur, ini khusyuk, ini mahabbah, ini ma'rifah, ini muraqabah, ini musyahadah, ini Islam, ini iman, ini ihsan. Alhamdulillah. Dengan apa? Talqin zikir. Talqin ini penyambung lidah saja. Yang memberikan talqin zikirnya Habibul Syekh Pangarsa Abah. Lewat lisan para wakil talqin, lewat lisan Pangarsa Kiai Aan, lewat lisan Pangarsa Kiai Sana, ya. Lisan mereka para wakil talqin yang memberikan talqin itu Pangarsa Abah. Alhamdulillah. Bun, masih ada, silakan. Ibu pengen sukses? Pengen sukses? Bapak pengen sukses? Orang yang paling sukses di dunia ini adalah orang yang paling tenang hatinya. Betul Bu? Betul. Buat apa rumah megah kalau hati susah? Buat apa jabatan tinggi kalau hati resah? Buat apa harta berlimpah kalau hati gelisah? Resep jitu agar hati kita tenang tiada lain dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Tanpa zikrullah kekuasaan hanya akan melahirkan tirani, kekayaan hanya akan melahirkan Firaun gaya baru, dan kemampuan intelektual hanya akan membuat manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang banyak itu seperti apa, Ibu Bapak? Apakah yang bilangannya sampai 100, 1000, 10.000? Zikir yang banyak itu yang tidak terhitung dan tidak dihitung. Zikir yang baik itu tidak hanya dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan oleh lisan, dituliskan oleh tangan, ditempelkan di dinding, tetapi az-zikrul katsir ala tansahu abada. Zikir yang baik itu kamu tidak lupa kepada Allah selama-lamanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, duduk dan berbaring. Mudawamah istiqomah baik itu zikir yang diucapkan oleh lisan maupun zikir yang diingatkan di dalam hati. Lahir nadina riungan, jeung batur dina gempungan, tapi hate menyorangan, eling zikir ka pangeran, zikir zahar zikir khafi, dua zikir anu pasti dipatrikan dina hati, kumur syidka kasih Gusti. Alhamdulillah. Sundanya, Jawanya juga Jawanya gimana? yang hanya belajar syariat ya. Kala kanca priya wanita aja ngaji syariat bloko gede sandongeng nulis lan moco Lemben burine bakal sengsara, lemben burine bakal sengsara. Kang aran soleh bagus artine karana makan sering ilmune laku toreko lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane. Sedoyo selawatan ya Ya Rasulullah
deh. Ini sampun matur suwun sangat ji Pak Haji, Pak Haji Muhammad Bisa, Bu Hajah, matur nuwun sangat, atur nuhun saking lagi sedang bumi, terima kasih sebelum lagi sedang bumi yang telah istiqomah ya dengan memberikan tempat ini untuk sama-sama kita diami dipakai menakib berkah melimpah buat kita semua. Alhamdulillah dan kita doakan Pak Haji Muhammad Bisa dan Ibu Hajah dan segala keluarga besar di sini bertambah usianya, usia dunianya, berkah usianya, berkah soleh dan solehahnya, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bi hurmati Syekh Muhammad Abdul Rasulullah radhiyallahu anhu qaddas sirrah. Al-Fatihah. Allah yang membaik khidmat semua dakwah sadar wa kata zil ba'dil khabar in kunta zil ba'dil man sadar wallahu musta'an ila sabil rahman wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.